teman-teman, kami melakukan podcast tentang materi upaya pembangunan harmoni sosial dengan mengambil isu adanya aturan pembatasan handphone di sekolah kita SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Sebelumnya nama saya Kaisa Naswalisawati. Saya Zalfa Naila Salma. Saya Resti Afrianti. Dan saya Ushana Zumahaya. Saya Nasir Muhammad. Saya Muhammad Aulia. Selamat menyaksikan. Oke, jadi kita akan membahas isu tentang adanya aturan pembatasan handphone di sekolah tercinta kita, yaitu SMAN 28 Kabupaten Tangerang. Dengan narasumber kita yaitu pemerintah Pak Banten ya Pak? Iya, Provinsi Banten. Provinsi Banten nama dari surat edaran. Nah, aturan ini mulai diterapkan sejak Februari pada tahun 2026 terus berdasarkan surat edaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten. Tujuan dari aturan ini yaitu untuk meningkatkan fokus untuk KBM berlangsung, terus untuk meningkatkan kedisiplinan, terus agar mengurangi siswa ini ketergantungan pada handphone. Dan tanggapan gimana sih, kan sebelum adanya aturan pembatasan handphone ini pasti banyak siswa-siswa di sekolah kita tuh masih ada yang menggunakan handphone saat KBM berlangsung, terus masih ada yang main handphone saat guru itu mengajar, pokoknya pada ganda lah. Tapi gimana sih tanggapan Bapak mengenai itu? Menurut saya ya pribadi, saya sangat mendukung aturan ini karena setiap pembelajaran itu mereka itu lebih fokus dalam pembelajaran dan ada keharmonisan antara siswa dengan guru tersebut. Nah, ketika kalau misalkan HP-nya masih diberlakukan misalkan ya, nah itu kadang-kadang gurunya sedang menerangkan tapi muridnya itu sedang asik dengerin pakai musik lah, pakai handsfree, terus game gitu kan tanpa diketahui oleh gurunya tersebut. Nah, menurut Bapak ini sangat luar biasa peraturan tersebut, dan Bapak setuju juga gitu karena yaitu sih keharmonisan antara murid dengan lebih dominan. Jadi Bapak nggak ada kontranya? Iya. Dari jawaban yang sudah Bapak jawab, memang benar ada kelihatan atau informasi yang Bapak dapat mengenai negatif adanya HP sebelum ada pembatasan HP? Sebetulnya sudah ada sebelum berlakunya peraturan tersebut. Saya pribadi menginformasikan itu dari sindiran ketika saya jadi pembina upacara. Nah, sindirannya ketika saya sedang muter-muter, ya kan, muter-muter sekolah tuh, karena sedang tidak ada KBM pembelajaran saya. Nah, di situ saya muter-muter melihat siswa, gurunya sedang menerangkan, siswanya sedang main HP. Nah, di situ ada sindiran ketika saya jadi pembina upacara. Nah, seminggu dari situ sekolah langsung mengadakan peraturan tersebut. Iya, gitu. Sampai anak-anak gitu yang datang sama saya, seolah-olah saya katanya yang menginformasikan bahwa adanya pembatasan HP, padahal kan udah ada peraturannya di saya. Berarti penting ya, dari aturan pembatasan HP ini bagi sekolah ini itu penting karena untuk kedisiplinan siswa juga, ya kan, demi kondusif siswa kondusif dan tetap fokus pada pembelajaran langsung. Nah, menurut Bapak sendiri kenapa masalah penggunaan HP atau siswa yang ketergantungan HP yang berlebihan ini bisa menjadikan isu yang serius di sekolah ini, di lingkungan sekolah SMAN 28 Kabupaten Tangerang? Masalahnya ya? Kenapa bisa jadi masalah? Kenapa bisa siswa yang ketergantungan pada HP ini bisa menjadi masalah yang serius bagi sekolah ini? Kenapa bisa? Jadi masalahnya ketergantungan HP untuk siswa yang adab sih, ngaruh ke adabnya. Iya, gitu. Pertama, siswa tersebut misalkan
misalkan ya, kalau misalkan HP-nya masih diberlakukan ya, ketika lagi main game itu bahasa refleksnya itu keluar. Nah, itu ya pertama adab ya. Terus kedua, waktu, harusnya waktunya dia pembelajaran harusnya mengerjakan tugas dari guru yang tidak masuk kelas gitu kan. Nah, siswa itu bukannya untuk menjadi tugas malah main game itu. Jadi masalahnya di situ sih intinya. Jadi pada saya sebagai siswa memang kalau ada jam kosong atau gurunya tidak masuk, pasti banyak siswa yang ke belakang untuk bermain handphone, ya kan, diem-diem. Ya, betul. Penting. Penting. Jadi awalnya masuknya aturan adanya pembatasan HP ini di sekolah ini tuh prosesnya gimana sih Pak? Apa dari setelah turunnya surat edaran tersebut, atau memang dibahas dulu atau didiskusikan dulu guru-guru, atau memang ada campur tangan OSIS yang masuk ke untuk membahas? Pertama, ada surat edaran melalui grup WhatsApp di antar guru-guru gitu kan. Lalu setelah itu ditindaklanjuti dari rapat. Setelah rapat itu ada rapat orang tua bahwa adanya pembatasan HP. Nah, setelah itu barulah MPK OSIS dan siswa dan pembina OSIS ikut serta untuk mengadakan namanya pembatasan HP. Berarti ada rapat Pak? Ada rapat. Bapak ikut? Ikut juga. Bapak ikut, apakah ada yang berpendapat kayak guru yang kontra, oh saya nggak setuju kalau HP ini disita atau gimana gitu? Ada Kemungkinan berpendapatnya mungkin kesulitan dari komunikasi. Harusnya anak-anak itu misalkan ya, contoh pelajaran Bapak olahraga, enggak siapin anak-anak gitu kan pemanasan dan berdoa atau pemanasan lewat WhatsApp. Nah, itu komunikasinya seperti itu, kesulitan gitu. Jadi kita harus standby langsung masuk ke kelas, ngejemput anak-anak, terus di lapangan, jadi tanpa adanya handphone. siang lagi kalau MBG kan pasti lebih Apalagi kan saya kan sebagai wali kelas gitu ya, otomatis kan sekarang lebih sering interaksi sama orang tua. Jadi bukan sama siswanya sekarang mah, jadi interaksi sama orang tua gitu. Karena kan orang tuanya itu kan susah untuk menghubungi anaknya, ya mau nggak mau ya otomatis orang tuanya melapor ke wali kelasnya gitu. Termasuk saya kan wali kelas juga. Wali kelas 11 MIPA 4. Oh gitu Pak. Oh, berarti Bapak ada kesulitan berarti? Kesulitan. Terus ini Pak, awal-awal siswa bisa diajak adaptasi dengan adanya peraturan ini tuh gimana Pak? Awalnya adaptasi ya mereka ya, jadi biar biasa gitu ya. Kebiasaan gitu, biar Saya sebagai wali kelas MIPA 4 itu memberi informasi kepada siswa dan membiasakan kalau misalkan lagi jam kos gitu ya, pertama ngerjain tugasnya bareng-bareng. Ngerjain tugasnya bareng-bareng ya, terus itu yang pertama. Dan kedua, kalau misalkan tugasnya udah beres misalkan ya, terus masih ada jam kos, nah bikin permainan tradisional. Iya, contohnya ya kayak SOS tuh, ular-ularan, congklak seperti itu. seru banget ya berarti. Iya, gitu. Berarti Mungkin salah satunya kalau cewek ya mungkin ngobrol, gosip mungkin ya, ngomongin cowok. Gitu. Kalau yang cowok mungkin ya sama juga, karena di kelas saya pribadi tidak ada yang namanya circle sih di kelas MIPA 4. Berarti Gabung semua, makan A ya A, makan B ya makan B gitu. seru banget Pak, kalau jelasin. Berarti dari adanya pembatasan HP ini, jadi siswa-siswa ini bisa kayak berinteraksi secara langsung dan tidak ketergantungan HP. Jadi kita nggak HP terus melihatnya ya guys. Betul. Nah jadi setelah siswa diajak beradaptasi dan mereka tuh mulai membiasakan mereka, tujuannya agar siswa yang tetap kondusif, kan agar siswa tetap aman dan tidak ketergantungan, tidak terlalu ketergantungan handphone. Nah, tujuannya seperti itu. Nah, kan pasti dari beberapa siswa ada yang masih melanggar ya Pak. Nah, ya kan, masih ada yang mana masih ada yang membawa handphone diam-diam. Terus kayak masih melanggar, biar agar semuanya ini bisa menjadikan kondusif lingkungannya itu gimana Pak? Biar nggak melanggar. Untuk kelas saya pribadi ya, di kelas 11 MIPA 4, apabila ada yang melanggar, umpet-umpetan
kemahasiswaan dikasih hukuman dulu sama wali kelasnya. Bapak dong masuk. Berupa apa namanya salah olahraga. Ya kalau yang cowok mungkin push up gitu kan, sama lari ke tengah lapangan. Kalau cewek mungkin baca undang-undang depan kelas sebanyak 3 kali dan Al-Fatihah kalau yang muslim. Kalau yang muslim Al-Fatihah 2 kali. Kayak disuruh apa gitu. Ya enggak juga sih. Nah, HP-nya baru diambil. Pulang sekolah baru dikasih lagi. Gitu. Hari ini tapi Pak. Kalau pribadi saya nggak takutnya ya kalau ketatip lagi nanti poinnya berkurang terus. Iya. Jadi beberapa siswa masih ada yang melanggar dan masih ada yang tidak konsisten dengan hal tersebut ya. Dari aturan yang sudah ada untuk siswa berfungsi saat kegiatan belajar berlaku, menurut Bapak penggunaan HP di depan sebelum masuk kelas itu sudah efektif kah atau kalau tidak untuk mengurangi orang-orang yang masih kaya untuk membawa HP atau sudah cukup? Menurut saya pribadi sih cukupnya karena kerjasama antara paket ya ketua kelas dan contoh gitu, makanya menurut saya pribadi itu penjelasan apa HP-nya itu langsung tepat waktu gitu jadi bagus. Apakah dari sebelum adanya pengumpulan HP di depan gerbang sekolah itu tuh didiskusikan dulu nggak sih Pak, kayak guru-guru tuh kayak ngomong ini kan masih ada yang belum kondusif gini apa kita kumpulinnya di depan gerbang aja lah Pak, didiskusikan seperti itu dulu atau gimana? Enggak sih, karena udah dari awalnya peraturannya kalau udah dikumpulin sama anak-anak udah nanti tinggal periksa berapa HP, berapa siswa, baru siapa yang masuk HP seperti itu. Jadi nggak terlalu apa ya namanya over banget. Yang penting anaknya jujur. Ini ajar jujur. Bapak, dengan adanya aturan pembatasan HP ini membuat rasa kebersamaan siswa jadi terlihat nggak? Terlihat banget. Atau gimana tuh contohnya? Contohnya kalau misalkan jam istirahat. Nah kalau jam istirahat sesudah sholat zuhur tuh, mereka tuh ada kegiatan main basket, main futsal, karena kan emang nggak megang HP kali ya. Nah di situ betul. Terus ada yang main benteng, ada yang lari-larian. Jadi ke zaman dulunya itu ada lagi. Ke zaman dulunya emang bener. Jadi ada kebersamaannya itu udah nyambung. Beda dengan ada hanya HP. Iya. Terus sekarang masjid penuh. Ya itu Pak. Iya, sekarang penuh karena mungkin ya biasanya mereka main HP, main apa game gitu ya. Sekarang mah alhamdulillah jadi sekarang penuh gitu. Itu dampak positifnya di situ. Iya, Masya Allah. Berarti dari adanya sebelum aturan ini yang suatu masih dikit aja Mas? Iya, Karena keasikan main HP. betul, harus digebrak-gebrak aja. Ayo sholat, Sholat Jumat juga nggak? iya, salah satunya. Sekarang bagus tempat langsung rapi, tiba-tiba penuh gitu kan, nggak, maksudnya kan dulu mah ya sebelum ada pembatasan HP, sebelum azan itu paling 1 baris 2 baris gitu. Nah sekarang udah hampir penuh gitu. Bagusnya pembatasan HP. Ya bagus. Penting sih ini aturan dari Provinsi Banten melalui surat edaran yang ini untuk menjaga menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib, nyaman dan harmonisnya tuh ada banget guys. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat dan banyak orang yang masih membiasakan mereka sampai terus begitu. Terus kalau dari Pak Faisal sendiri ada nggak sih biar agar aturan pembatasan HP ini untuk lebih awet ke depannya dari siswa ini kondusif atau lagi tambahan lagi itu biar mereka juga main lagi atau jangan nakal lagi lah biar mereka lagi gimana Pak? Kalau bisa mah HP itu simpen di rumah. Kalau bisa mah gitu. Atau kan nanti kalau ada Enggak kan? Iya. tapi gue mau ngumpulin orang Jadi zaman dulunya itu maksudnya gitu ya, bagus ajaran zaman dulu dengan zaman sekarang tuh bukan berarti jelek kayak kalau zaman sekarang ya. Jadi gitu loh, mendisiplinkan waktu yang pertama, yang kedua kebersamaan antar teman,
Ketiga, keharmonisan antara guru dan murid. Makanya lebih baik yang ada HP lah. Itu. Jadi itu kan tambahan ya. Tambahannya mungkin itu. Jangan dibawa ke sekolah. Berarti dari apa? Full gak ada HP ya, Pak? Betul. Gitu. Zaman dulu ya ada banget gitu. Ya, Berarti bisa jadi pengumpulan tugas tuh langsung ke gurunya dong, nggak Iya, langsung gitu. Tapi bukan nanti guru-guru pada repot ya Pak. Ya, pasti ada yang kompak. Justru kalau untuk Bapak pribadi jadi guru itu kerjanya itu lebih real, Iya sih. lebih real gitu ya sebagai guru, koreksinya lebih real gitu ya dibandingkan kita melalui HP atau aplikasi Google Classroom ya. Nah itu kurang dominan sih untuk Bapak. Lebih baik yang koreksinya langsung. langsung gitu. Jadi kalau kegiatannya ada siswanya yang mana yang pintar, mana yang apa yang kurang itu kan ada. Oke. Jadi adanya pembatasan itu apakah semua orang ini berarti harus benar-benar menaati aturan tersebut dan biar nggak setengah-setengah ya. Berarti semua siswa ini harus menaati, harus memenuhi kewajiban mereka, harus memenuhi aturan yang ada di SMA yang 28 Kabupaten Tangerang. Karena buat dia juga Ya lah, buat kebaikan dia juga, biar nggak Google terus. Ya. Tapi Pak, ada solusi dari Bapak nggak sih? Kayak saya sebagai pandangan dari siswa ya, kalau lagi mau ngerjain tugas pastinya harus nyari referensi kan. Kalau di buku kan kurang ya Zal ya kan, kurang referensi dari Google atau kurangnya informasi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, apa? Iya, kalau dari solusi Bapak gimana tuh? Solusi Bapak berarti kan itu tugasnya itu jadi PR ya Berarti carinya di rumah. di rumah kalau tugasnya di PR. Ya, Tapi kalau misalkan langsung misalkan Bapak memberikan tugas gitu ya, cari misalkan apa itu kebugaran jasmani gitu kan, pengertian dan segala macamnya. Nah mungkin berbeda-beda ya antara Bapak dengan guru lain. Mungkin menurut Bapak ya tambahannya ya cari aja yang ada di perpustakaan, walaupun itu kurang komplit, tetapi masa iya sih gurunya nggak ngerti gitu, nggak ngertiin kondisi Iya sih. pembatasan HP Kalau gitu. memang udah tahu, dia tidak tahu jawabannya, kita bisa bertanya ke gurunya. Betul gitu. Tapi tergantung gurunya masing-masing sih. Gitu, tergantung gurunya masing-masing. Kalau Bapak sih silahkan aja, yang penting nyambung, benar punya tugasnya. Simpel ya berarti Pak. Simpel kalau Bapak. Jadi, Betul juga ya. iya. Siap. Iya. Jadi setelah diterapkannya dan setelah diturunkannya adanya aturan pembatasan handphone, apakah ada dampak negatif dari aturan ini nggak Pak? Yang setelah diterapkannya aturan pembatasan handphone di SMA itu Dampak negatifnya itu siswa itu banyak kritik pedas. Betul. Semua ya, Hampir Pak? semua kritik pedas. banyak kontranya ya Pak. Terus mungkin cara kritiknya itu dengan cara menghilangkan box, penting boxnya. Emang ada Pak? Ada. Hah? Kelas 10. Iya. Pokoknya ya nggak disebutin ya. Jangan lah. Cuman kehilangan box tersebut emang Bapak tanya pribadi ke orangnya itu hanya menghilangkan. Yang lucunya ini HP, ini box. Ya kan? Kenapa boxnya yang hilang, HP-nya hilang? Berarti kan itu namanya kan kritikan. Betul, Bapak tahu. Katanya emang saya kritik Pak, katanya gitu. Atas pembatasan HP. Dijelasin apa kenapa harus ada pembatasan HP? Karena ya itu kebiasaan kalian main game gitu kan, nggak memperhatikan guru dan yang lainnya lah yang membuat kamu itu nggak harmonis dengan guru. Iya. Gitu. Betul Ya, sih, Pak. ya itu. Ya, jadi rasa keharmonisan kita tuh berkurang. Betul, betul. Jadi inilah rasanya gitu kan. Jadi rasa interaksi kita secara langsung berkurang dan maka dari itu kita harus tetap menaati peraturan yang ada. Kalau memang tidak bisa dilakukan ya udah keluar aja lah gitu kan.
mungkin itu saja Pak dari pembahasan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, jadi berdasarkan podcast yang tadi bersama kita Faisal, kita akan menjawab 5 pertanyaan. Yang pertama ini, mengapa isu aturan pembatasan handphone dapat terjadi di lingkungan SMAN 28 Kabupaten Tangerang? Apa sih yang melatar belakangi dari adanya aturan tersebut? Nah, jadi isu pembatasan handphone terjadi karena sebelum ada aturan ini, masih banyak siswa yang bermain handphone di saat ketika guru sedang menerangkan, di saat sedang kegiatan belajar sedang berlangsung. Terus masih banyak yang bermain game ketika di belakang diam-diam. Terus masih banyak yang scrolling TikTok, scrolling IG saat sedang guru menerangkan. Dan ini menjadikan masalah serius bagi Provinsi Banten mungkin ya, atau bagi siswa-siswi gitu. Makanya Provinsi Banten tuh menerapkan aturan ini. Nah, jadi dalam podcast juga Pak Faisal juga menjelaskan kalau hal ini tuh bikin siswa kurang disiplin, kurangnya adab, dan hubungan siswa dengan guru tuh jadi kurang harmonis. Dan di dalam teori agil Talcott Parsons, masalah ini berkaitan dengan fungsi integration karena norma dan keteraturan di sekolah mulai melemah. Maka dari itu, pemerintah Provinsi Banten mengeluarkan surat edaran tentang pembatasan handphone. Kebijakan yang tertuang dalam surat edaran nomor 10341/0374 Dikbud 2026. Dasar acuan terbitnya surat edaran ini berdasarkan yang pertama ini ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang penguatan pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal. Dan ini selanjutnya ada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, jadi beberapa hal tadi juga disebut dengan integrasi koersif. Kenapa sih bisa disebut integrasi koersif? Apakah ada kekuasaan di dalam aturan ini? Nah, jadi kenapa bisa disebut integrasi koersif? Karena integrasi yang terbentuk karena adanya aturan, adanya kekuasaan dari pihak berwenang dari Provinsi Banten melalui surat edaran agar siswa ini tetap tertib dan patuh, agar siswa ini tetap kondusif dalam KBM. Nah, tujuannya nih kenapa? Tujuannya agar apa siswa-siswa ini? Tujuannya apa diturunkannya surat edaran ini terhadap siswa-siswa ini? Karena tujuannya supaya terciptanya koherensi sosial, yaitu hubungan yang lebih kompak, harmonis antara siswa, guru, dan sekolah. Dan yang kedua ini bagaimana cara untuk menangani adanya aturan tersebut agar siswa-siswi yang dapat mewujudkan harmoni sosial. Nah, cara menangani ini ada beberapa hal, teman-teman. Yang pertama ini ada menerapkan aturan pembatasan handphone ya. Yang pertama, melalui surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Banten. Dalam podcast juga dijelaskan bahwa kalau di sekolah tuh mengadakan rapat guru, kalau sebelum diterbitkannya aturan tersebut ini, sekolah ini mengadakan rapat guru dulu untuk membahas apakah relevan ya, apakah cocok ya adanya aturan tersebut dengan rapat. Lalu OSIS, MPK dan guru ikut mengawasi aturan seperti pengumpulan handphone sebelum masuk kelas. Dan juga agar ini tetap harmoni, seperti dijelaskan Pak Faisal tadi di podcast itu tuh, jadi siswa-siswa ini dikumpulkan atau enggak, siswa ini mempunyai cara sendiri. Apalagi di awal-awal saya melihat sendiri kan,
kalau banyak siswa yang bermain di lapangan. Terus kata Pak Faisal sendiri, dengan mewujudkannya ini dari kesadarannya sendiri, dari kemauan siswa sendiri, bagaimana mereka tuh bisa beradaptasi. Kayak mereka tuh ketika sholat Jumat atau sebelum sholat zuhur, apa di saat jam istirahat isoma, mereka tuh bermain seperti bermain apa di lapangan basket itu, kayak bukan bermain bola, bermain basket di lapangan basket, dan itu menciptakan hubungan harmonis antara siswa dengan interaksi secara langsung, dan itu membuat kita tuh bagaimana kita bisa mewujudkan harmoni sosial, bagaimana kita tuh dapat menangani hubungan harmoni sosial dengan baik. Dan hal ini tuh termasuk fungsi goal attainment dalam Agil, karena sekolah mempunyai tujuan yang jelas ya. Bagaimana cara agar siswa-siswi ini tujuannya agar kondusif, bagaimana caranya agar mereka tuh tetap fokus dalam pembelajaran, dan ini tuh dan agar kedisiplinan siswa ini meningkat. Dan ini tuh termasuk penting sih adanya aturan pembatasan handphone di Provinsi Banten ini, menurut podcast yang sudah dijelaskan Pak Faisal dan kita teman-teman. Selanjutnya, bagian C. Apa solusi agar masyarakat mengetahui pentingnya harmoni sosial dalam isu tersebut? Solusinya adalah, sekolah harus tetap memberikan sosialisasi kepada siswa dan orang tua tentang tujuan pembatasan HP atau handphone, yaitu supaya siswa lebih fokus belajar, disiplin, dan hubungan sosial di sekolah jadi lebih baik. Selain itu, di sekolah juga bisa membiasakan kegiatan positif tanpa handphone,
seperti yang dijelaskan dalam podcast. Contohnya bermain permainan tradisional seperti SOS, congklak, dan kolor-koloran saat jam kosong. Bukan cuma itu, siswa juga jadi lebih aktif olahraga seperti main basket dan futsal saat istirahat. Bahkan dalam podcast dijelaskan kalau setelah ada pembatasan handphone, masjid selalu jadi lebih ramai dan siswa lebih rajin sholat berjamaah karena tidak sibuk bermain handphone lagi. Hal ini sesuai dengan fungsi Lantesi L dalam teori agil, yaitu penanaman nilai disiplin, kebersamaan, dan kebiasaan positif agar tercipta kohesi sosial atau hubungan yang harmonis antara siswa dan guru. Selanjutnya D. Siapa saja yang berperan penting dalam pembangunan harmoni sosial di isu tersebut? Pihak yang berperan penting adalah pemerintah Provinsi Banten yang mengeluarkan surat edaran, Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah, Guru, Wali Kelas, OSIS MPK, orang tua, dan siswa. Dalam podcast dijelaskan bahwa aturan ini diterapkan melalui rapat guru, rapat orang tua, lalu dibantu oleh OSIS dan MPK dalam pelaksanaannya. Guru juga ikut mengawasi dan membimbing siswa seperti Papa Isang yang mengajak siswa beradaptasi dengan kegiatan positif tanpa handphone. Orang tua juga ikut membantu karena komunikasi siswa lebih diawasi melalui wali kelas. Hal ini menunjukkan adanya inklusi sosial, yaitu semua pihak ikut terlibat dalam menjaga keteraturan dan keharmonisan sekolah. Selain itu, sesuai fungsi integration, yaitu I dalam agil, kerjasama tersebut membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih tertib, kompak, dan harmonis. Selanjutnya bagian E. Bagaimana langkah kalian sebagai pelajar agar harmoni sosial dapat terwujud dengan baik dan tepat? Jawabannya, sebagai pelajar kita harus menaati peraturan pembatasan handphone dan tidak membawa atau menggunakan handphone saat KBM berlangsung. Selain itu, kita juga harus lebih fokus belajar, menghargai guru saat mengajar, dan memperbanyak interaksi langsung dengan teman. Berdasarkan podcast, siswa bisa mengisi waktu tanpa handphone dengan kegiatan positif seperti bermain basket, futsal, benteng, SOS, congklak, dan permainan lainnya bersama teman-teman. Selain itu, siswa juga bisa lebih rajin beribadah seperti sholat berjamaah di masjid sekolah yang sekarang jadi lebih ramai setelah adanya pembatasan handphone. Hal ini sesuai dengan fungsi adaptation A dalam agil, yaitu kemampuan siswa menyesuaikan diri dengan aturan baru di sekolah. Dari situ juga termasuk kohesi sosial, yaitu rasa kebersamaan dan hubungan yang lebih harmonis antara siswa, guru, dan lingkungan sekolah.